bahwa dari 270 juta penduduk di Indonesia, 75,4 juta diisi oleh Gen Z. Hal ini yang menjadikan suara Gen Z ini menjadi rebutan pada pemilu kemarin. Oleh karena itu, partisipasi aktif mereka sangat penting untuk memastikan kepentingan mereka ini terwakili dan dipertimbangkan. Namun, realitas yang ada saat ini, pandangan Gen Z akan dunia politik ini begitu negatif. Politik dalam pikiran mereka adalah kejahatan, dunia yang kejam, buruk, dan menyeramkan. Hal ini karena banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh para politisi yang menjadikan generasi muda memiliki pikiran bahwa politik ini adalah dunia yang buruk. Ada calon tunggal. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, pemilu kada dengan calon tunggal ini pada pemilu kada kemarin mengalami kenaikan, yakni terdapat 37 daerah. Salah satunya adalah Kabupaten Ngawi. Perlu diketahui juga bahwa Kabupaten Ngawi sendiri ini sudah 2 kali periode berturut-turut memiliki calon tunggal, yakni dengan pasangan calon Oni Anwar Harsono dan Dwirian Jatmiko. Kontestasi pemilu kada dengan calon tunggal pastinya berbeda dengan pemilu kada pada umumnya yang diikuti minimal 2 pasangan calon. Karena pada fenomena calon tunggal ini melawan kota kosong, di mana kota kosong ini dimunculkan sebagai syarat agar kontestasi pada pemilu ini tetap berjalan. Namun padahal secara normatif konsep demokrasi ini menghendaki adanya kompetisi antar pasangan calon. Fenomena calon tunggal ini tentunya mengindikasikan bahwa dinamika politik di daerah tersebut sudah menyimpang dari ideal yang rasionalitas yang berorientasi nilai. Sedangkan tindakan rasional ini ada tindakan afektif dan tindakan tradisional. Yang pertama terkait dengan teori tindakan sosial. Atas kesempatannya, Mbak Sukma ini kan studi fenomenologi pada generasi kepemudaan di Kabupaten Ngawi. Nah, apa alasan Mbak Sukma menjadikan organisasi kepemudaan ini menjadi subjek penelitian dari skripsi Mbak Sukma sendiri? Iya, terima kasih pertanyaannya. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa organisasi kepemudaan ini merupakan tempat berkumpul, tempat bertukar opini, pendapat dari generasi muda gitu. Pun juga sebagai representasi dari Gen Z itu sendiri. Ada alasan lain juga, yakni sebelum pemilu kada itu KPU Ngawi melakukan sosialisasi ke organisasi kepemudaan, salah satunya ya. Ada 6 organisasi kepemudaan yang mereka ini melakukan sosialisasi, yakni ada KHMI, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar NU dan Muhammadiyah, lalu GMNI Ngawi, PMI Ngawi, dan Ikatan Pencaksilat Kabupaten Ngawi. Jadi sebagai representasi dari Gen Z itu sendiri. Berarti 6 organisasi itu semuanya masuk ke subjek penelitian dari Mbak Sukma? Iya. Jadi sebelumnya boleh minta tolong slide metodologi. Itu pakai teknik snowball ya. Kenapa Mbak Sukma pilih teknik snowball padahal banyak teknik-teknik yang lain? Jadi karena penelitian ini membahas terkait dengan politik, sehingga kepercayaan antara informan dan peneliti itu sangat penting gitu. Apalagi membahas terkait dengan politik lokal. Jadi dengan digunakannya teknik snowball ini, saya jadi punya
pintu masuk untuk mendapatkan informan gitu. Jadi saya punya informan awal, informan kunci yang bisa merekomendasikan kepada saya informan selanjutnya. Nah, supaya informan selanjutnya ini bisa dengan luas mengutarakan perspektifnya, pandangannya terkait dengan pemilu kada calon tunggal ini, sehingga saya punya kuncinya itu ada di informan awal ini. Jadi kan informan selanjutnya ini sudah hasil dari rekomendasi, jadi dia bisa lebih luas gitu. Fenomena calon tunggal di Jawa Timur. Nah, fenomena calon tunggal di Jawa Timur kan tidak hanya di Ngawi saja. Pertanyaannya, kenapa Mbak Sukma memilih di Ngawi? Iya, terima kasih pertanyaannya. Ini ya, perlu diketahui sebelumnya bahwa di Ngawi ini sudah 2 kali periode berturut-turut ada calon tunggal, yakni pasangan Oni Anwar-Wisono dan Wirian Jatmiko. Nah, sebelumnya ini Pak Oni juga sudah jadi wakil bupati 2 periode. Sebelumnya dengan Pak Budi Sulistiono. Nah, Pak Budi Sulistiono ini sebelumnya juga sudah 2 periode menjadi wakil bupati oleh Pak Harsono. Pak Harsono ini bapaknya Bapak Oni. Nah, dari situ saya tertarik untuk mengetahui mengapa masih banyak yang berpartisipasi, padahal kontestasinya itu monopton gitu. Lalu ini juga yang menjadi alasan saya meneliti gitu. Karena KPU Ngawi ini kan melakukan sosialisasi sebelumnya termasuk ke sekolah untuk hadir ke TPS untuk memilih paslon gitu. Tapi bukan dengan narasi pilih Pak An saja, bukan gitu ya. Tapi dengan narasi daripada kalian memilih kotak kosong, lalu nanti kotak kosongnya menang, harus pilkada ulang gitu. Jadi daripada anggarannya ini untuk pilkada ulang, bisa untuk pembangunan yang lain. Seperti itu dari orang yang kita anggap benar, KPU gitu ya, orang yang kita anggap benar, orang yang dari pemerintah gitu, pasti sedikit banyak mereka terpengaruh. Oleh sebab itu saya mengambil penelitian di Ngawi. Mbak Panggi. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat kepada Panggi yang hari ini pagi-pagi sudah mempresentasikan kopi hangat tentang Gensi di Pilkada Calon Tunggal. Yang terhormat Bu Silka sama Pak Arif Afandi, saya memulai dahulu. Menarik yang dipresentasikan. Tetapi sebelumnya saya memberikan catatan bahwa penulisan perlu diperbaiki, setiap paragraf harus dimulai dengan subjek, misalkan di halaman pertama, namun realitas di paragraf kedua itu harus dimulai dengan subjek, meskipun dikenal itu bahasa-bahasa media, bukan bahasa-bahasa yang tulis sebagaimana IYD. Kemudian di halaman 2, namun temuan, jadi harus mulai dari subjek ya. Selanjutnya terkait dengan substansi penelitian, menarik tadi pertanyaan yang ketiga tadi ya. Pertanyaan ketiga itu kalau menurut saya itu substansi dari penelitian ini, tetapi di dalam judul ini adalah terkait dengan Gensi, tetapi pada waktu penjelasan dari Mbak Panggi itu terkait dengan organisasi kepemudaan. Kalau menurut saya itu adalah 3 tema yang Panggi harus bisa menekankan, memilih yang mana yang menjadi poin utama, kemudian menjadi bagian latar belakang. Silahkan Panggi. Jadi Gen Z gitu, umur Gen Z gitu Pak. Jadi ya organisasi kepemudaan ini merupakan representasi dari Gen Z itu sendiri gitu. Jadi berbeda kalau fokus terhadap organisasi kepemudaan, berbeda dengan Gen Z. Bahwa apakah itu menjadi representasi, mungkin bisa dikatakan iya, tetapi menurut saya tidak.
Karena kalau Gensi itu totalitas, kalau organisasi kepemudaan itu strukturalis. Yang paling menarik itu adalah tadi ketika dirimu menampilkan 6 organisasi kepemudaan yang disosialisasikan, tapi selanjutnya diajak untuk hadir untuk memilih. Nah, itu beda lagi. Kalau saya malah mengarah ke sana. Jadi mengapa hanya 6 organisasi kepemudaan yang diajak sosialisasi, tapi kemudian konten sosialisasinya itu konten yang dalam tanda kutip itu mengarah kepada semacam ketidaknetralan atau semacam penggiringan opini terhadap ya calon tunggal tersebut. Bagaimana yang sebenarnya? Iya, jadi gini Pak. Pihak KPU itu tidak hanya sosialisasi ke ormas dan pemuda, tapi juga ke sekolah-sekolah. Ada 4 sekolah, yang satu ini tidak disebutkan. Ada SMK Trisakti, ada MAN 1 Ngawi, dan SMK 1 Kedonggala. Nah, yang saya ceritakan tadi itu dari MAN 1 Ngawi ini, bahwa mereka itu sosialisasinya tidak ayo datang ke KPU untuk ayo datang ke TPS untuk memilih, tapi malah menggiring itu. Nah, di sekolah lain juga itu komisioner yang ngomong ya? Iya. Iya Pak, terus? Nah, terus di sekolah lain itu ada sosialisasi, tapi malah sosialisasinya ini bukan ke siswa, tapi malah ke guru-guru gitu. Nah, ini kan hal yang gimana ya? Gitulah. Gimana gitulah itu? Hal yang perlu dipertanyakan gitu, Pak. Mengapa kok dipertanyakan? Mengapa sosialisasi ke guru-guru? Padahal judul sosialisasinya itu pendidikan. Gensi. Iya. Oh iya. Iya terus. Mulai gitu, Pak. Nah, ini yang saya sekali lagi menarik. Pertama di MAN 1, MAN yang kemudian kontennya itu mengajak untuk memilih, bukan datang ke TPS. Kemudian kedua adalah sosialisasi ke guru padahal temanya Gensi. Dan bagaimana KPU memilih berapa tadi? 6 sekolah atau 4 sekolah? 4 sekolah. 4 sekolah. Mengapa 4 sekolah padahal di Ngawi itu kan banyak? Iya. Ada banyak SMK, ada banyak SMA, ada banyak MA negeri ataupun swasta. Mengapa hanya 4? Bagaimana metodenya, apakah juga sudah mewakili dari semuanya? Tapi kalau subtema yang ada di depan itu adalah studi fenomenologi, kalau menurut saya malah akan lebih menarik ketika Pangge meneliti terkait dengan fenomenologi, fenomena KPU, misalkan mengajak untuk mencoblos kepada calon tunggal daripada tidak mencoblos kemudian nanti pemilu ulang. Itu menurut saya sangat fenomenal. Seandainya itu terjadi nggak itu? Iya, dari pihak KPU itu sosialisasinya seperti itu, lebih menggiring. Seandainya penelitiannya di situ gimana? Boleh ke Gensi saja, fokus Gensi nggak apa-apa. Tapi adalah itu kan bahasanya kan KPU sudah menjadi tidak netral. Iya. Iya kan? Iya. Sudah tidak netral, sudah seakan tim kampanyenya dari calon bupati. Iya. Tetapi apakah itu terjadi? Iya, benar Pak, terjadi. Oke. Seandainya penelitian kamu di situ gimana? Jadi gini Pak, kenapa saya ambil organisasi kepemudaan ini? Karena kan di sekolah-sekolah itu biasanya sudah ada gitu dari mereka yang ikut organisasi di 6 yang saya sebutkan, KMI atau yang lainnya itu loh. Organisasi kepemudaan ini gimana maksudnya? Saya masih belum nangkep. Tadi kan berulang kali Anda bilang bahwa fenomenanya KPU itu hadir di sekolah-sekolah, kemudian yaitu tadi ya mensosialisasikan terkait dengan pilkada tadi, kemudian organisasi kepemudaan ini di mana? Apa maksudnya problemnya di mananya? Ini Bu, jadi pihak KPU itu tidak hanya sosialisasi ke sekolah, tapi juga ke ormas dan pemuda. Oke. Oh jadi KPU sosialisasi ke ormas.
beliau berdua. Jadi Panggi coba nanti dicermati kembali karena tadi saran-sarannya sangat substansial. Jadi untuk proposal itu Panggi dilanjutkan. Boleh, silahkan dilanjutkan, tapi catatannya memang perlu diperbaiki dan fokus terhadap apa yang menjadi penelitianmu ya. Oke. Ya, silahkan dilanjut dengan catatan tadi ya, subjeknya diperjelas lagi. Kalaupun memang ada yang pemilih pemula, itu kan sama-sama Gen Z toh, entah dia baru sekali memilih atau 2 kali memilih, takutnya bias jadinya jawabannya udah pasti beda gitu ya kan. Jadi itu tolong diperhatikan lagi subjeknya. Selanjutnya kepada Bapak Arif, apakah terima kasih kepada Panggi juga atas presentasi yang telah dipaparkan dan para dosen penguji atas masukan dan sarannya yang membangun. Semoga seminar proposal hari ini menjadi langkah awal untuk kita untuk menyelesaikan skripsi dari warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.